وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Ini naskah kitab yang saya pilih di sini adalah naskah kitab yang diterbitkan oleh siapa penerbitnya ini? Oh, ini penerbitnya oleh Dar Alamil Fawaid. Ini penerbit ini memang mengkhususkan untuk mengangkat asarnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, artinya warisan-warisan intelektualnya Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini beliau kumpulkan dalam dikumpulkan oleh penerbit ini dalam bentuk silsilah terbitan. Jadi kitab-kitabnya Ibnul Qayyim, penerbit ini berkhidmah untuk mempublikasikan karya-karyanya Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, di dalam kitab ini Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam muqaddimahnya, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala jami'il adyan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk dan dengan dinil haq, bersama dengan agama yang hak ini, agama yang menjadi milik Allah, liyudhhirahu, agar menunjukkan ala jami'il adyan, kepada seluruh agama-agama yang ada ini, menampakkannya di seluruh agama-agama yang ada ini. Jadi di sini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, faidah dari ucapan ini ya, liyudhhirahu 'alad dini kullih, Islam itu adalah agama yang hak, agama Allah Subhanahu wa taala yang maha hak. Kalau dia hak, itu harus diizharkan, ditunjukkan, diumumkan, dipublikasikan, jangan dirahasiakan. Termasuk nanti keterampilan memanah yang oleh teman-teman ini sudah sangat digeluti. Ini bagian dari agama kita, publikasikan. Jadi dipublikasikan, dikenalkan, ditularkan sama orang. Karena ini sesuatu yang baik itu harusnya ditularkan, jangan disembunyikan, jangan dirahasiakan. Wa ayyadahu bil ayati dhahirati wal mu'jizatil bahirah. Agama Allah yang maha hak ini kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan lagi dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan, Allah tunjukkan di hadapan masyarakat Mekah pada saat itu. Wal mu'jizatil bahirah, dan juga dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zamiha al-Qur'an, yang paling besar dari mukjizat itu adalah Al-Qur'an. Wa amaddahu bimalaikatis sama'i tuqatilu baina yadayhi muqatalatal fursan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bala bantuan berupa para malaikat yang diturunkan dari langit yang ikut bertempur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layaknya para pasukan berkuda itu bertempur. Nah, ini teman-teman kalau nanti mempelajari kisah pertempuran Badar, sebagian dari orang-orang kafir Quraisy itu ada yang melihat tentara-tentara berkuda yang letaknya itu antara langit dan bumi gitu. Itu orang-orang kafir Quraisy melihat ini tentara dari mana, ini ada kuda dia berjalan namun dia letaknya antara langit dan bumi. Nah, sementara kaum muslimin pada saat itu yang disaksikan oleh kaum muslimin pada saat itu apa? Ada pasukan-pasukan kafir Quraisy yang jatuh geletak, langsung ada luka di badannya tapi nggak ada yang mukul. Ini kebalikannya. Nah, ketika mereka yang pulang dari orang-orang kafir Quraisy yang pulang ke Mekah dari pertempuran Badar itu, ada yang melihat pasukan berkuda antara langit dan bumi itu, dia menceritakan kepada Abu Lahab. Abu Lahab nggak ikut perang Badar kan waktu itu kan. Ketika Abu Lahab nggak ikut perang Badar, ditanya gimana ini hasil perangnya. Aduh, kami ini bukan menghadapin manusia pada saat itu. Disebutkan itu yang terjadi.
Maka Abu Lahab semakin tegang. Ketika Abu Lahab tegang, budaknya Nabi Muhammad yang belum ikut hijrah ketika itu masih bersama keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib di balik tenda, itu langsung mengatakan, demi Allah itu adalah malaikat. Didengar sama Abu Lahab, marah Abu Lahab, ente anak kecil ngapain ngomong, dipukul sama Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mukul, pek gitu kan, Ummu Fadl, istrinya Abbas bin Abdul Muttalib, langsung keluar. Kamu beraninya mukul anak kecil ini, budaknya Muhammad, mentang-mentang tuannya nggak ada di sini, kamu berani nyiksa dia. Dipukul balik sama Ummu Fadl dengan balok. Kepalanya Abu Lahab itu bocor. Habis bocor itu beliau sakit. Nah, sakitnya Abu Lahab ini nanti dalam hitungan hari semakin parah. Ada bisul-bisul yang muncul. Ketika bisulnya itu muncul, meletus jarak beberapa meter itu baunya keciuman. Gak ada orang yang berani dekat sama Abu Lahab. Sampai ketika Abu Lahab mati dalam keadaan sakit yang demikian, keluarganya itu gak ada yang berani nyentuh jenazahnya. Hanya didorong pakai kayu, disundul sampai dimasukkan ke lubang lahatnya itu disundul begitu aja. Gak ada yang berani nyentuh jasadnya. Takut kualat, takut kena laknat yang ada di badannya Abu Lahab itu. Itu Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang memusuhi agama Islam seumur hidupnya itu. Maka seumur masa Allah laknat orang ini ketika orang itu menjadikan Islam itu sebagai musuhnya di seumur hidupnya itu. Wal iyadu billah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan Nabi Muhammad ini dengan bala bantuan berupa pasukan malaikat dari langit ini. Wa nasarahu birihis saba tuharibu anhu ahlaz zaighi wal udwan. Kemudian pertolongan Allah yang lain juga berupa angin yang bertiup kencang. Ini terjadi pada saat pertempuran Khandaq. Jadi pasukan musuh pada saat itu jumlahnya 10.000, sementara kaum muslimin yang siap bertempur di dalam kota Madinah hanya 3.000. Kalau hitung-hitungannya manusia, kalah sudah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini, pemilik langit dan bumi, punya kehendak dan tidak akan pernah menjadikan orang yang beriman itu kalah. Nah, kalau nanti di dalam pertempuran Khandaq itu kalah, kenapa gitu kan? Nah, itu pelajaran yang Allah ingin berikan ketika seseorang tidak taat kepada nabinya. Ketika kaum muslimin tidak taat kepada nabinya, Allah kasihkan kekalahan di situ. Kama nasarahu birru'bi, pertolongan yang lain juga bisa Allah berikan dalam bentuk ru'b. Ru'b itu ketakutan di dada musuh. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadaku dengan ketakutan yang diberikan di dada para musuh itu semenjak perjalanan 1 bulan. Pasukan Nabi Muhammad berjalan 1 bulan belum nyampe, baru dengar nih pasukan Muhammad mau datang nih. Itu udah takutnya bukan main. Mungkin nggak bisa tidur berapa hari berapa malam sampai pertempuran itu datang. Ini yang terjadi ketika perang Tabuk. Rasulullah menyiapkan pasukannya hendak menuntut pertanggungjawaban ketika utusannya Rasulullah itu dibunuh. Dibunuh ketika Rasulullah menyampaikan surat kepada Amir Busra, kan dibunuh utusannya Rasulullah. Maka disiapkanlah pasukan yang besar itu di perang Tabuk. Ketika disiapkan itu sampai di sana mereka sudah takut, nyerah duluan, nggak ada konfrontasi fisik secara pertempuran. Pada saat itu langsung Amir Busra, gubernur Busra pada saat itu menyatakan untuk menyerah dan bersedia untuk membayar jizyah. Itu sudah ada ketakutan tersendiri. Wa qadhafahu fi qulubi a'daihi wa bainahu wa bainahum masiratu syahrin minaz zaman. Ini tadi kelanjutannya. Allah campakkan ketakutan itu di hati-hati musuhnya semenjak perjalanan 1 bulan. Wa aqama lahu junudan minal muhajirin wal ansar. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan pasukan-pasukan yang siap berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Tuqatilu ma'ahu bisayfi was-sahmi was-sinan, yang mana mereka bertempur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pedang, kemudian panah dan tombak-tombak mereka.
wa tasawwala baina yadayhi min mayadinis sibaqi tasawwulul aqran wa tabdhulu fi nusratihi min nufusiha wa amwaliha wa nafaisiha al-athman, yang mana orang-orang muhajirin dan ansar tadi bersama dengan yang membantu Nabi SAW, mereka itu bersedia untuk memberikan pertolongan kepada Nabi SAW dengan mengeluarkan sejumlah hartanya itu dari apa-apa yang mereka miliki dan paling mereka cintai, itu dikeluarkan untuk keperluan jihadnya itu. Tasliman lil mabi' alladhi jara 'aqdahu ala yaday as-sadiq al-masduq. Sebagaimana nanti mereka itu menyerahkan hartanya itu kepada orang yang menjual gitu. Kerelaan dia memberikan harta itu sebagaimana mereka melakukan jual beli, karena mereka meyakini harga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada harta yang mereka berikan itu kan. Jadi kalau kita mau beli mobil gitu kan, nggak sayang uang 300.000 itu keluar untuk dealer gitu kan. Kenapa? Karena balasannya besar, mobil kita dapat ini. Ini ada yang lebih berharga daripada mobil itu loh. Diminta untuk memberikan sejumlah hartanya yang mungkin ditabungnya tahun demi tahun, umur demi umur dia tabung, tapi dia berikan hartanya itu. Kenapa? Karena balasannya surga. Ini yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin dan ansar. Nah, untuk perkara ini Al-Hafidz Ibnul Qayyim membawakan satu surah di muqaddimahnya ini yang menyebutkan bahwasanya kerelaan memberikan harta di jalan Allah ini adalah perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala jalin, Allah Subhanahu wa taala ajak hambanya itu untuk melakukan perniagaan itu. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berkalam, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah Subhanahu wa taala ini berniaga dengan orang-orang mukmin. Artinya, orang yang beriman, saya mau beli dari kamu nih, dari kalian nih. Ibarat kata seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, yang beriman, saya mau beli dari kamu mau jual enggak tuh? Apa yang mau Allah ambil dari orang mukmin? Anfusahum, jiwanya. Jiwa kamu saya ambil ya gitu kan. Wa amwalahum, harta kamu nih saya ambil nih. Kasih enggak kamu? Yang beriman kasih. Mau harta mau jiwa kasih. Bayarannya apa? Langsung Allah kasih tahu nih bayarannya di sini. Bi anna lahumul jannah. Dapat surga. Kontan, cash, enggak kredit, surga dikasih sama sama mereka yang memberikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Tuqatiluna fi sabilillah. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinannya dua, fayaqtuluna wa yuqtalun. Entah dia yang membunuh atau dia yang dibunuh. Ini ngeri-ngeri sedap yang kayak gini. Tapi balasannya surga. Yang belum pernah belajar keyakinan tentang surga, ya enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena sekarang lebih disadarkan dengan surga dunia. Gitu loh. Yang dilihat sekarang surga dunia. Wah, saya belum kawin nih, Ustaz, gimana? Nanti yang sudah kawin, saya belum 2 ini, Ustaz, istri saya gitu. Ini masih surga dunia, tetapi nanti Allah Subhanahu wa taala janjikan ini surga akhirat. Ketika diseru untuk berperang, seruan jihad itu datang, entah dia yang membunuh dalam pertempuran tersebut atau dia terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Ini janji Allah. Allah udah janji. Kalau Allah janji, tepati enggak? Well, pasti ditepati. Wa'dan alaihi haqqan. Allah sudah janji dengan umat-umat terdahulu. Untuk Bani Israel Allah kasih janji ini di Taurat mereka. Kemudian dengan ahlu kitab, murid-muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, al-Hawariyun, di dalam Injil sudah Allah sebutkan ini. Sekarang diulang lagi dalam Al-Quran. Kelanjutan ayatnya tidak dilanjutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim,
kelanjutan ayatnya di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan faman aufa bi ahdihi minallah. Ayo siapa yang mau mengambil perjanjian Allah ini, yang mau melakukan kontrak perjanjian sama Allah di sini siapa? Nah, di akhir ayat Allah tegaskan di surah At-Taubah ayat 111 ini, fadzalika huwal fauzul azim. Itulah kesuksesan yang teramat sangat besar. Nah, oleh karena itu ini saya bawa faedah dari peristiwa sirah di zaman Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan kejadian peristiwa Bi'ru Ma'unah, sumur Ma'unah, di mana salah satu orang yang dibantai pada saat itu oleh musuh Islam, salah satunya bernama Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ini adiknya Ummu Sulaim bintu Milhan. Ummu Sulaim itu ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Artinya Haram bin Milhan ini pamannya, adik dari ibunya. Ketika beliau itu ditusuk, tes gitu kan. Beliau ambil darahnya itu dan kemudian beliau usapkan ke wajahnya sambil mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, Tuhannya Ka'bah, aku sudah sukses. Yang nusuk nih bingung, di mana suksesnya? Haram bin Milhan paham ayat ini gitu loh. Jiwanya udah dikasih sama Allah. Diutus sama Nabi Muhammad buat ngajarin Quran. Di tengah jalan dicegat sama musuh Islam, ditusuk, gitu. Belum perang ini, datang untuk dakwah. Ketika datang untuk dakwah ditusuk, kemudian mati. Demi Allah, Tuhannya Ka'bah, aku sudah sukses. Padahal belum ngajarin Quran tuh, belum ngasih kajian, belum ceramah, belum khutbah, beliau udah ditusuk duluan, mati. Nah, matinya itu ayat ini sudah Allah kabarkan bi anna lahumul jannah. Udah dapat surga, cash, dibayar sama Allah Subhanahu wa taala dalam perniagaan ini. Makanya beliau mengatakan demi Allah Tuhannya Ka'bah, aku sudah sukses. Yang tusuk bingung. Ketika bingung, tidak ada jawaban, nggak bisa tidur sehari semalam, datang ke Rasulullah, masuk Islam yang menusuk ini tadi ya. Yang menusuk masuk Islam. Ini yang memang terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk itu kan harus mati dulu. Enggak tahu nanti mungkin saya harus mati dulu kah atau gimana. Misalnya ada orang yang harus dapat petunjuk dengan seperti itu caranya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kan caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Wahsy demikian. Harus ngebunuh Sayyidina Hamzah dulu. Dari terbunuhnya Sayyidina Hamzah baru beliau punya motivasi untuk membunuh musuh Islam, Musailamah Al-Kadzab. Nah, kalau belum membunuh Sayyidina Hamzah kan nggak ada rasa bersalah, nggak ada motivasi untuk melakukan kebaikan yang kuat. Nah, ini faedah dari ayat ini bahwasanya orang Muslim yang beriman ketika menyuarakan kebenaran diancam kematian, justru itu yang dicari. Mau ditakut-takutin dengan kematian, justru itu yang dicari. Justru itu cita-cita saya gitu loh. Cita-cita saya menyampaikan kalam Allah, menyampaikan sabda Rasulullah, dibunuh gitu loh. Cita-cita saya ketika menyampaikan kalam Allah, ketika menyampaikan hadis Nabi SAW, Allah wafatkan pada saat itu. Entah masjidnya runtuh kah atau gimana. Ketika mati dalam keadaan itu, justru itu yang dicari oleh seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang dicita-citakan oleh Khalid bin Walid, tetapi Khalid bin Walid belum Allah izinkan wafatnya ketika bertempur, pada saat bertempuran. Jadi ketika bertempur Allah kasih kemenangan terus, Allah kasih kemenangan terus. Berangan-angan beliau untuk bisa wafat di medan pertempuran, tetapi wafatnya beliau tidak dalam keadaan yang demikian. Ini sampai jam berapa? Mukaddimahnya masih panjang. Selesaikan. Baik. Wa tabarakalladzi arsala rusulahu bil bayyinati wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizan. Maha suci Allah dengan keberkahannya
yang mana Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutus para rasulnya dengan al-bayyinat, dengan bukti-bukti yang kuat. Wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizan. Allah juga menurunkan kepada mereka itu Alkitab, kepada para rasul-rasulnya. Wa anzalal hadida fihi ba'sun syadid, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan besi. Ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Hadid, Allah menurunkan besi. Nah, oleh karena itu sebagian ahli metalurgi saat ini baru menyadari besi yang ada di muka bumi ini sebenarnya asalnya dari meteor. Al-Quran udah duluan ngasih tahu. Al-Quran sudah duluan ngasih tahu. Nah, makanya Allah ungkapkan dalam Al-Quran, Allah turunkan Al-Hadid, Allah turunkan logam, besi itu. Fihi ba'sun syadid, di dalamnya itu ada kekerasan, ketegasan. Wa manafi'u linnas, ada manfaat bagi orang-orang. Biha tatimmu masalihul insan, dari besi itu maslahat-maslahat manusia itu banyak terpenuhi. Wa 'allama al-furusiyata wa ja'ala asy-syaja'ata khuluqan fadilan yahtassu bihi man yasha. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan al-furusiyah. Itu tadi furusiyah yang sudah saya sampaikan, keterampilan untuk keterampilan untuk bertempur, berperang ini. Dari keterampilan fisik secara kekuatan, keterampilan bertarung, bergulat, keterampilan menggunakan senjata baik pedang, tombak, kemudian panah, keterampilan untuk mengendarai kendaraan, ya, pada saat itu unta dan kemudian kuda, ya, untuk berperang. Keterampilan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi itu Allah jadikan ada pada diri tiap-tiap hambanya, itu ada. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan fisik yang sehat, maka lakukanlah untuk mempelajari ini dalam rangka diniatkan untuk menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau seruan jihad itu belum ada, kaum muslimin itu jangan sakit-sakitan gitu kan. Minimal itu. Ketika kaum muslimin itu sehat, tidak sakit-sakitan, sholat malam enak, baca Quran tidak ngantuk gitu kan. Ketika sehat itu bisa melakukan pekerjaan, ada memperoleh banyak rizki berupa materi, duit, sedekahnya semakin kenceng. Fadilah dari sehat seperti itu. Tetapi kalau saya nggak menyalahkan kaum muslimin yang hobi kuliner ya, tapi di balik hobi kuliner itu nanti numpuk kalori di dalam tubuh, geraknya sedikit, penyakit nambah, perasaan badan itu malas, ngantuk terus gitu kan. Nanti umur sekian sudah kena tekanan, umur sekian sudah macam-macam lah penyakit nanti datang gitu kan. Nah, yang demikian ini sejatinya di dalam Islam makruh gitu loh. Tetapi yang dianjurkan bergerak gitu kan. Ini faedah yang dulu pernah diajarkan oleh guru saya, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, ketika menyampaikan tafsir dari kalam Allah di surah Al-Kahfi, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Ketika pemuda Kahfi itu kan dalam keadaan tidur tapi gerak terus, dibalik-balik ke kiri dan ke kanan, hingga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Kalau dilihat nanti secara kacamata ilmu pengetahuan modern gitu, yang membuat seseorang awet muda itu kalau dia gerak fisik, ada gerakan fisiknya, artinya dipakai terus. Teori ini disampaikan kemarin oleh kalau teman-teman mengikuti channelnya Aderai, itu disampaikan teorinya. Kalau otot itu semakin digunakan, tulang itu kuat. Ketika tulang kuat, simpanan cadangan makanan berupa lemak itu terkikis. Itu yang meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, dasar cikal bakal teorinya sudah ada dalam Al-Quran. Gerak terus gitu loh. Minimal sehari itu cari keringat. Jadi seorang muslim yang seharinya itu nggak gerak, nggak keluar keringat, itu sama hal dengan menzalimi diri sendiri sebenarnya. Kenapa kok menzalimi diri sendiri? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyib di surah Al-Baqarah, bukan ayat yang itu, surah Al-Baqarah yang sebelumnya, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun.
makanlah oleh kamu yang thayyibat. Yang thayyib itu tidak berlebihan. Kalau ada kelebihan, kurangi kelebihannya. Kurangi kelebihannya itu dengan asupan nutrisi yang tidak berlebih dan kemudian banyak gerak. Di akhir ayat Allah sebutkan apa? Wa ma zalamuna. Mereka itu tidak menzalimi kami dengan makan makanan yang berlebihan itu, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi ketika nanti dia makannya berlebihan, mereka sesungguhnya telah menzalimi diri sendiri. Ini faedah dari ayat tersebut. Maka ngaji kitab Furusiyah Al-Muhammadiyah ini ya harus gerak nanti, apapun gerakannya itu. Jadi harus diperhatikan kesehatan fisiknya.